Fabio Quartararo butuh keajaiban untuk mempertahankan titel MotoGP. Dia harus menang balapan terakhir musim ini dan Pecco Bagnaia finish ke-14 atau lebih belakang. Kejuaraan dunia MotoGP akan ditentukan akhir pekan ini dalam Grand Prix Valencia, di mana Pecco Bagnaia tiba sebagai pemimpin tabel umum dengan 23 poin lebih banyak dari posisi kedua. Fabio Quartararo, satu-satunya pembalap yang masih punya kans mengambil mahkota. Jarak antara keduanya berarti opsi untuk juara bertahan praktis sangat minim dan El Diablo memerlukan keajaiban sejati. Bagaimanapun, hasil yang dikejar pembalap Prancis itu terjadi dalam 2 kesempatan musim ini. Quartararo mencapai 3 kemenangan tahun ini, dan semua terjadi pada paruh pertama, di Portimao, Barcelona dan Sachsenring, yang terakhir berurutan. Dalam 2 balapan itu, Bagnaia mengalami sekali crash dan 0 poin. Jika akhir seperti itu terulang, juara akan jadi milik pemuda Prancis, begitu juga ketika Quartararo menang dan Pecco melewati garis finish di urutan ke-14 atau lebih buruk. Hasil lain, tidak ada kemenangan untuk rider Yamaha dan pembalap Ducati finish 13 teratas akan membuatnya jadi juara baru. Di Yamaha, mereka sadar dengan sedikitnya peluang menguntungkan. Meski mereka ingat dengan sempurna, bagaimana dalam situasi serupa pada 2006, pembalap mereka Valentino Rossi datang ke Valencia sebagai pembalap dan crash mencegahnya untuk memenangi mahkota. Kami tahu bahwa mengamankan titel akan sulit. Satu-satunya jalan Fabio menang dan lawan kami tidak mencetak poin, Massimo Meregali menerangkan tanpa menunjukkan akurasi. Sementara itu, pembalap Repsol Honda, Marc Marquez, mengaku lebih percaya diri saat menjalani balapan MotoGP Valencia 2022, daripada di Sepang. Marc Marquez tak begitu gemilang pada balapan terakhir, MotoGP Malaysia 2022 usai hanya finish di posisi ke-7. Padahal pada balapan yang digelar di sirkuit Sepang itu, ia memulai balapan dari posisi ketiga. Kendati begitu, jelang seri pamungkas, MotoGP Valencia 2022, Marc Marquez sudah tak memusingkan hasil itu. Pembalap asal Spanyol itu, bahkan mengaku lebih percaya diri bisa tampil lebih baik di balapan yang akan digelar di sirkuit Ricardo Tormo. Apalagi, pembalap berjuluk The Baby Alien itu pernah meraih kemenangan di sini pada musim 2014 dan 2019. Ini balapan terakhir dari tahun yang panjang dan berbeda, kata Marc Marquez dikutip Sportfit dari Speedweek. Kami telah belajar sesuatu yang baru setiap akhir pekan sejak kembali dan itulah tujuan balapan ini juga. Datangnya kepercayaan diri Marc Marquez bukannya tanpa alasan. Sirkuit Ricardo Tormo sendiri bertipe anti-clockwise yang berarti jalannya balapan akan mengarah ke kiri. Pasalnya, sirkuit sepanjang 4,005 km itu memiliki 9 tikungan ke kiri dan 5 ke kanan. Keahlian Marc Marquez di atas lintasan anti-clockwise telah terbukti saat menjalani balapan MotoGP Australia 2022. Saat itu, pembalap berusia 29 tahun itu mampu finish di posisi kedua pada balapan yang digelar di sirkuit Phillip Island. Kemampuan Marc Marquez tersebut bukannya tanpa alasan. Juara dunia MotoGP 6 kali itu tumbuh dan melatih skill balapnya di sirkuit flat track dengan bertipe anti-clockwise. Alhasil, ia lebih sering menggunakan rem belakang untuk memudahkannya saat melakukan selip. Saya pikir Valencia akan lebih cocok dengan motor kami daripada di Sepang, tutur Marc Marquez lagi. Ini pasti akan menjadi akhir pekan yang menarik bagi para penggemar karena gelar juara masih diperebutkan di Moto2 dan MotoGP, pungkasnya. Serangkaian MotoGP Valencia 2022 akan mulai digelar besok Jumat hingga Minggu 4-6 November.